terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-135. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-13. Ayatnya meloncat-loncat, ayat 2, ayat 11, 18, lalu 21 sampai dengan 30. Dari bacaan ini saya mengambil judul Kasih dan Pengkhianatan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang terus menyertai, menolong, membimbing, bahkan juga menegur kami. Apabila sekali lagi kami akan duduk di sekeliling firman Tuhan, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Gembala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu beberapa bagian dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang kedua, ayat yang ke-11, ayat yang ke-18, lalu ayat 21 sampai dengan 30. Mari kita mulai dengan Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Ayat yang ke-11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata-kata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kata murid itu kepada murid itu, Simon Petrus
memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Yudas Iskariot, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan. Apakah Yudas Iskariot sudah ditentukan untuk menjadi pengkhianat gurunya? Apakah jikalau di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang pengkhianatan Yesus, apakah pengkhianatan Yesus ini akan dilakukan oleh Yudas? Jikalau Yudas ternyata tidak melakukan pengkhianatan, lalu siapa yang akan mengkhianati Yesus? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bisa berlanjut. Apakah Yesus tahu bahwa ia akan dikhianati muridnya? Ataukah dia sebetulnya dalam tanda petik kecolongan, tidak tahu sama sekali? Mari kita memperhatikan bagian dari Yohanes pasal yang ke-13 ini. Bagaimana ternyata Yesus sesungguhnya tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas, dan bagaimana Yesus berusaha untuk menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 dituliskan demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Sangat terharu. Apakah perasaan ini yang sesungguhnya ada dalam diri Yesus? Bahwa ia akan dikhianati oleh salah satu dari murid yang selama 3 tahun ini bersama dengan dirinya. Apakah itu perasaan terharu? Saya merasa sangat terharu tidaklah tepat. Mungkin kata lain gundah atau gelisah, atau dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sederhana dituliskan, waktu Yesus berkata begitu, ia menjadi sangat sedih. Lalu ia berkata dengan terus terang, "Apa yang aku katakan ini benar sekali. Salah seorang dari antara kalian akan menjual aku kepada musuh-musuhku." Sangat sedih. Saya kira itu lebih tepat ketimbang sangat terharu. Yesus dalam situasi bahwa dia sebentar lagi memang akan menuntaskan penugasan Bapanya. Tetapi di dalam ia menuntaskan penugasan Bapanya, ternyata ada bagian yang sangat membuatnya pedih, pilu, yaitu muridnya sendiri. Salah satu muridnya sendiri yang ternyata akan mengkhianatinya. Kata-kata Yesus ini muncul di dalam bagian yang sudah terlebih dulu kita baca.
Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 tadi. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumit adalah istilah orang Yahudi untuk tindakan pengkhianatan. Kadang-kadang kata yang dipakai bukan mengangkat tumit tetapi memperbesar tumit. Ayat itu sesungguhnya muncul dari Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang yang duduk satu meja makan bersama adalah orang yang berada dalam hubungan yang baik, persahabatan. Bukankah Daud pun memperlakukan anak Saul, kalau tidak salah Mephiboset, ditempatkan untuk boleh makan bersama dengan Daud, diberikan kehormatan itu. Dan demikian juga murid-murid Yesus makan bersama dengan Yesus. Mereka adalah sahabat-sahabat Yesus. Ternyata Yudas Iskariot akan mengkhianati Yesus. Bagaimana perasaan Yesus pada waktu itu? Jikalau boleh, saya ingin memakai kata-kata pemazmur pasal 55 ayat 13 sampai dengan 16 yang mungkin menggambarkan perasaan Yesus pada waktu itu. Mazmur 55 ayat 13 sampai dengan 16. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya, di dalam batin mereka. Dikhianati musuh mungkin tidak terlalu menjadi persoalan karena memang hubungannya tidak baik. Tetapi dikhianati sahabat, orang kepercayaan, sungguh-sungguh menyakitkan. Yesus pasti sangat bersedih dikhianati oleh Yudas Iskariot. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesedihan Yesus akan pengkhianatan Yudas jikalau kita membandingkan dengan Lukas pasal 22 ayat 21 sampai dengan 22. Oleh karena Yesus juga memikirkan akibat tindakan Yudas mengkhianati dirinya. Di dalam Lukas 22 ayat 21 dan 22 dituliskan demikian. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Orang yang menyerahkan Anak Manusia, Yudas Iskariot yang mengkhianati gurunya, akan celaka. Dan itu adalah murid yang 3 tahun lebih diasuh, didampingi, dan dikasihi oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan terakhir malam sebelum Yesus akan ditangkap dan kemudian hidupnya akan berakhir, Yesus bermaksud untuk membuka fakta siapa Yudas dan apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Yesus mengawali dengan apa yang ia katakan dalam Yohanes 13 ayat 10b dan 11.
juga kamu sudah bersih, tetapi tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Dan apa yang sudah dimulai ini dilanjutkan dalam Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dan dilanjutkan dalam ayat 19 dari Yohanes pasal 13. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Jadi saat sebelum Yesus ditangkap dan akhirnya nanti akan dibunuh, Yesus hendak memberitahukan kepada murid-muridnya siapa Yudas dan apa yang dilakukan oleh Yudas. Yesus hendak mengatakan bahwa ia tahu, ia tidak kecolongan, ia tidak tertipu oleh Yudas. Walaupun mereka, murid-murid yang lain ternyata dapat ditipu oleh Yudas. Yesus mau menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh Mesias dan ia memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu, juga apa yang dilakukan oleh Yudas. Dengan Yesus mengatakan hal ini, Yesus menginginkan supaya nanti ketika hal itu terjadi, murid-murid tahu bahwa Yesus, gurunya, sudah terlebih dulu mengatakan kepada mereka, hal itu tidak di luar pengertian, pemahaman, maupun sesungguhnya rencana dan rancangan Allah. Yesus tidak kecolongan. Yang kedua, selain hendak memberitahukan bahwa ia tahu apa yang dilakukan oleh Yudas, Yesus juga hendak mengajarkan kepada murid-muridnya dan sekaligus memberikan keteladanan, yaitu bahwa Yesus selama 3 tahun ini memperlakukan Yudas sama seperti memperlakukan murid-murid yang lain. Yesus tidak melakukan pembedaan. Yesus tidak menjadikan Yudas sebagai anak tiri atau murid tiri. Yesus menerima Yudas, Yesus mendampingi Yudas. Oleh karena Yesus mengasihi Yudas. Dan inilah sesungguhnya pengajaran yang hendak diberikan kepada murid-muridnya. Bahwa Tuhan Allah adalah kasih, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang pengasih, sehingga kita ini semestinya terus berbuat kasih walaupun kita ada dalam posisi dihianati, dijahati, dicurangi. Kita tidak menjadi ikut jahat, ikut curang, ikut mengkhianati, tetapi kita adalah anak terang, anak Allah, anak kasih, tetap melakukan kasih. Dan hal ini ditunjukkan oleh Yesus sampai saat yang terakhir. Yesus masih tetap menunjukkan bahwa ia mengasihi Yudas, ia menginginkan yang baik dan terbaik bagi Yudas. Beberapa hal yang bisa kita dapatkan beberapa hal yang bisa kita dapatkan pada malam hari itu, malam sebelum peristiwa Paskah, malam sebelum Yesus akhirnya diserahkan. Yang pertama, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, guru membasuh kaki muridnya, dia adalah Mesias Tuhan dan membasuh kaki pengikutnya. Yesus tidak mengecualikan dengan tidak membasuh kaki Yudas. Kaki Yudas pun dibasuh oleh Yesus. Bagaimana perasaan Yesus pada waktu membasuh kaki Yudas? Yang kedua, pada perjamuan malam itu dengan posisi duduk, setengah berbaring bertumpu pada salah satu siku,
mereka membentuk huruf U. Dan Yesus sebagai Tuan Roma berada pada bagian ujung dan di sebelah kanannya, sehingga dapat bersandar ke dadanya, adalah murid yang dikasihi, yaitu Yohanes, dan di sebelah kirinya adalah posisi yang diberikan kepada Yudas Iskariot. Dalam budaya orang Yahudi, orang yang diberi tempat di kanan maupun di kiri Tuan Roma adalah orang yang dihormati oleh Tuan Roma. Jadi pada perjamuan malam itu, mungkin secara khusus Yesus meminta supaya Yudas duduk di sebelah kirinya. Sebuah kehormatan, penghormatan diberikan kepada Yudas. Dan ketika nanti Yohanes berkata tentang siapa yang mengkhianati Yesus, Yesus memberikan roti yang sudah dicelupkan ke dalam air anggur kepada Yudas. Ini adalah kebiasaan Tuan Roma melayani tamu yang dihormati, memberikan bagian makanan yang baik, yang terbaik kepada tamunya. Dan sekali lagi dengan tindakan tersebut, Yesus sesungguhnya hendak menunjukkan ia menghargai Yudas Iskariot. Tetapi agaknya Yudas sudah berkeras hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa penafsir berpendapat bahwa yang tahu bahwa Yudaslah pengkhianat pada malam hari itu sepertinya Yohanes. Bahkan murid-murid yang lain yang duduk lebih jauh daripada Yesus dan Yohanes dan Yudas tidak menangkap hal itu. Yesus menjawab pertanyaan Yohanes, siapa guru yang akan mengkhianati guru, dengan berbicara pelan lirik. Dialah yang kepada siapa aku akan memberikan roti ini. Jadi Yesus tidak membuka secara terang-terangan bahwa Yudaslah si pengkhianat itu. Oleh karena jika Yesus mengatakan secara terang-terangan, bisa jadi murid-murid akan marah. Dan Yudas mungkin kesulitan untuk meninggalkan tempat itu dengan baik. Yudas menerima roti yang diberikan Yesus. Dan ayatnya mengatakan ia kemudian kerasukan. Dan Yudas meninggalkan tempat itu sebagaimana yang sudah ia rencanakan. Yang dikatakan oleh Yesus, apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah segera. Yudas sudah menghubungi tua-tua Yahudi, menjual gurunya. Dan dia nanti akan menangkap gurunya, memimpin rombongan para penangkap. Dan itulah yang akan dikerjakan oleh Yudas. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-30 dikatakan, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Waktu itu hari sudah malam. Apa yang ditulis Yohanes di dalam Injilnya seringkali sebuah kata atau istilah memiliki makna ganda. Yang pertama makna harafiah sebagaimana yang tertulis, tetapi yang kedua seringkali memiliki makna simbolis. Sesudah Yudas Iskariot menerima roti dan dia membalikkan badannya untuk pergi, Yudas Iskariot membelakangi Yesus. Yudas Iskariot meninggalkan Yesus, padahal Yesus sudah berkata, akulah terang dunia. Selama terang itu ada padamu, percayalah terang itu, supaya kamu tidak berada di dalam kegelapan, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Dengan Yudas Iskariot meninggalkan Yesus, membelakangi Yesus, meninggalkan terang. Yudas Iskariot berada dalam kegelapan, dikuasai kegelapan. Dan ia tidak tahu lagi apa yang akan ia lakukan. Di dalam kegelapan orang tidak melihat apa yang terjadi, apa yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yudas sudah memiliki celah pintu, yaitu keinginannya, ambisinya untuk berkuasa. Yudas mengharapkan Yesus akan menjadi Raja Israel, Mesias Sang Raja, dan dengan begitu ia akan ikut berkuasa menjadi Menteri Keuangan. Tetapi semakin ia mengikut Yesus, Yudas segera menangkap bahwa Yesus menolak untuk dijadikan Raja Israel. Bahkan Yesus berbicara tentang mati, tentang anak domba yang akan mengangkut dosa dunia, tentang biji gandum yang harus jatuh ke dalam tanah. Yudas menjadi kecewa dan marah oleh karena impiannya buyar dan waktu yang ia pakai untuk mengikuti Yesus menjadi sia-sia. Ketika Yudas memiliki pikiran jahat, pikiran negatif terhadap Yesus, itulah pintu bagi roh-roh jahat untuk mempengaruhi dan untuk menguasai dan untuk menggelapkan hati dan pikiran Yudas. Apa yang terjadi atas Yudas ini mungkin bisa kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan Kain. Kain sebagai anak sulung akhirnya mewakili bapaknya, ibunya untuk memberikan persembahan kepada Allah. Dan itulah tugas Kain. Tetapi kemudian Habil adiknya ikut-ikutan memberikan korban persembahan kepada Allah. Dan terjadilah persembahan Habil yang cuma ikut-ikutan diterima Allah. Dan persembahan Kain, persembahan yang resmi, sah, mewakili keluarga, ditolak oleh Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian pasal 4 ayat 5b, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya murah. Kain marah, Kain merasa dia ditolak Tuhan. Kain merasa iri dengan apa yang dilakukan terhadap Habil. Dan Kain berpikir dalam kelanjutan pergumulannya untuk menyingkirkan adiknya Habil. Kalau Habil sudah tidak ada lagi yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan selain dirinya. Mau apalagi Tuhan kecuali menerima persembahannya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Tuhan memperingatkan Kain di dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apakah Kain akan membiarkan pikiran jahat dan berdosa itu menguasai dia? Semestinya Kain masih mampu untuk memilih yang lain, berbuat baik. Tetapi ternyata Kain lebih dikuasai oleh kegelapan hatinya. Demikian juga yang terjadi dengan Yudas Iskariot. Dan karena itu kepada kita pun firman Tuhan memberikan peringatan. Salah satunya dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26. Apabila engkau menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Marah, semua orang pastinya pernah marah, tetapi derajat kemarahan berbeda-beda. Jikalau orang marah sampai akhirnya ia tidak mampu menguasai diri, ia akan menjadi mata gelap, hatinya gelap, pikirannya gelap, dan ia akan melakukan tindakan yang mungkin bukan tindakan yang direncanakan, bukan yang diinginkan. Tetapi karena kemarahannya, karena kegelapannya, ia melakukan yang salah. Karena di saat-saat seperti itu, yang jahat
akan merangsang, akan mempengaruhi, akan membujuk, akan menunjukkan arah yang salah. Sesudah Yudas menerima roti dari Yesus, ia sudah memantapkan tekadnya. Dalam Yohanes 13 ayat 27 dikatakan hal itu. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Yohanes 13 ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Yudas masuk ke dalam kegelapan. Yudas tidak lagi bisa melihat oleh karena dia membelakangi sang terang. Bukankah itu yang dikatakan Yesus pada saat-saat sebelumnya? Juga pastilah pada waktu itu Yudas pun ada di dekat gurunya. Di dalam Yohanes 12 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Dan dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 21, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yudas Iskariot menjadi salah satu murid Yesus, senantiasa bersama dengan Yesus. Sekitar 3 tahun diajar, dibimbing, didampingi. Tetapi ternyata Yudas Iskariot akhirnya mengkhianati gurunya, menjual gurunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama kita temukan jikalau kita memperhatikan kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam surat-suratnya menuliskan beberapa nama, dan dugaan saya itu adalah murid-muridnya yang meninggalkan dirinya. Himenius yang muncul dalam 1 Timotius 1 ayat 20, 2 Timotius 2 ayat 17, dan Alexander 1 Timotius 1 ayat 20, Vigilus yang muncul dalam 2 Timotius 1 ayat 15 dan 2 Timotius 2 ayat 17, dan Hermogenes, dan satu lagi Demas yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Murid-murid Rasul Paulus meninggalkan dirinya karena Demas mencintai keduniawian. Mungkin murid-murid yang lain lebih memilih guru yang lain, lebih memilih paham pengajaran tertentu. Dan kita pun tahu banyak orang Kristen juga meninggalkan imannya. Oleh karena merasa kecewa, doanya tidak dijawab, permintaannya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Merasa menjadi seorang Kristen hidupnya dibatasi, banyak yang tidak boleh dilakukan. Merasa lebih nyaman dan lebih nikmat menjadi anak duniawi, melakukan apa saja yang diinginkan, dan mungkin berpikir beriman ikut Tuhan surga itu urusan nanti saja. Kalau sudah mendekati akan meninggal.
Bisa jadi orang-orang Kristen ternyata sudah meninggalkan imannya selama ia masih ikut kebaktian, selama ia masih dalam persekutuan, seperti keberadaan Yudas Iskariot. Ia ada di dekat Yesus, ia bersama dengan murid-murid, ia mengikuti rombongan Yesus, dikenal sebagai pengikut Yesus. Tetapi hatinya ternyata tidak bersama dengan Yesus. Bukankah itu bisa terjadi dalam diri saya, ibu bapak dan saudara-saudari? Apakah kita ini seperti benih yang tumbuh di tanah yang keras, jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak belukar, sehingga akar kita untuk kehidupan rohani kita hanya tipis, tidak mampu menembus kedalaman tanah? Kita akan segera mengering, layu, dan mungkin mati. Bagaimana gereja hanya dengan memusatkan pada ibadah hari Minggu, pembinaan kategorial umur maupun wilayah, cukup untuk membina supaya kita ini dapat tumbuh dengan subur? Cukupkah itu? Ataukah Bapak Ibu saudara-saudari berusaha untuk menjadi seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akar kehidupan spiritual kita ini mampu menemukan aliran air? Kita terus menghisap air kehidupan, membaca kitab suci, mempelajarinya di pagi hari maupun malam, ataupun dalam kelompok pemahaman Alkitab, penggalian Alkitab. Kita hidup bertumpu pada firman Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, dan terus berusaha menjadi pengikut Kristus yang taat. Yang manakah kita ini? Oleh karena peringatan dari Yesus, kita harus bertahan sampai akhir. Di dalam Matius 10 ayat 22 dikatakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan sekali lagi dalam ayat Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Penilaian apakah kita ini akan selamat bukan pada waktu kita percaya dan dibaptis, bukan pada waktu kita diteguhkan menjadi pejabat gerejawi, pendeta, penatua, atau pengurus komisi badan pelayanan, tetapi akan ditentukan pada saat terakhir hidup kita. Bagaimana kita bertahan sampai pada akhir kehidupan kita tetap beriman dan bukan melakukan tindakan seperti Yudas mengkhianati gurunya? Rasul Paulus memberikan pesan dan pengajarannya di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12, supaya kita terus mengerjakan keselamatan kita. Izinkan saya membacakan Filipi 2 ayat 12, 14 sampai dengan 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berhenti itu masalah. Kita harus berlanjut, bertumbuh. Kita harus terus menghasilkan buah, menghasilkan tunas, tidak boleh berhenti. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka sebagai bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Diharapkan dan diperintahkan supaya hidup kita itu tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela,
sebagai anak-anak Allah. Bagaimana caranya? Sambil berpegang pada firman kehidupan, kita terus hidup, makan, minum firman Tuhan. Kita terus berelasi dengan Kristus, online dengan Kristus. Kita terus taat dan melakukan penugasan yang ditugaskan oleh Kristus. Tidak boleh berhenti. Tidak ada istilah pensiun. Bahkan sesungguhnya tidak ada istilah pelayanan emeritus. Kita mesti terus bertumbuh, berbuah, melayani, memberi diri sampai akhir kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan mewujudkan hal ini. Tuhan memberkati kita. Amin.